mereka biasanya nasionalis atau religius, dan bahkan ada yang nasionalis religius, ya bisnis, ekonomi, bahkan pengusaha gitu ya. Halo teman-teman, nama saya Opik, saya adalah salah satu penulis di Puspenpol. Buat yang baru nonton, segmen ini namanya Nampol, namanya politik. Nah, kenapa nampol? Karena salah dikit ngomong, nanti kena UU ITE ditampol. Kami terinspirasi dari channel Wired, di mana ada tech support di sana, yang dimana expert ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan expertise mereka. Nah, ini kayaknya menarik kalau misalnya kita bikin soal politik dan juga di Indonesia. Kali ini saya pakai bajunya dari foxstuff.id, see you in Pyongyang. Kalau teman-teman minat baju-baju politik, boleh kunjungi foxstuff.id di Tokopedia, Shopee, Instagram juga ada. Ya, tolong beli ya, biar saya dapat komisi juga. Ayo kita lanjut ke jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertanyaan pertama ada dari @firmanowski. Nah, menurut ente, Min melihat realitas kekuatan antara parpol berideologi nasionalis dengan parpol-parpol religius di Indonesia yang cukup timpang, apakah penyederhanaan parpol seperti era asas tunggal Pancasila bakal bisa diterapkan lagi? Sebenarnya ini adalah salah satu kritikan dari saya sebenarnya. Kurang jelas juga bagaimana parpol ini mengidentifikasikan ideologi mereka, karena mereka biasanya nasionalis atau religius, dan bahkan ada yang nasionalis religius. Maksudnya ideologi mereka itu apa? Kami sudah ada bikin konten di mana kita membahas tentang ideologi partai politik dan juga tentang seri ideologi, di mana ideologi itu tidak cuma nasionalisme, tidak cuma religius, tapi ada juga konservatif, sosialis, progresif, dan lain sebagainya. Jadi penyederhanaan parpol ini bukan solusi untuk ideologi parpol yang tidak jelas ini. Yang lebih penting sebenarnya demokratisasi dari parpol itu sendiri. Nah, kita kan tahu ada beberapa ketum parpol yang ya bahkan dari mulai berdiri sampai sekarang partainya itu masih bercokol di pucuk pimpinan dan tidak ada pergantian kekuasaan gitu. Dan juga demokratisasi juga harus ada di ketika pencalonan caleg-caleg ataupun calon-calon kepala daerah dari parpol ini gitu. Itu yang lebih penting, yaitu demokratisasi dari parpol itu sendiri dan juga mungkin spesifikasi ideologi mereka. Lanjut ke pertanyaan kedua dari @ahmaluhui. Kenapa nggak Ahmaluhut ya? Kenapa ya Min di panggung Indonesia masih jarang politikus yang emang lulusan ilmu politik? Nah, politik itu adalah tentang kekuasaan. Kekuasaan itu harus mengerahkan massa yang banyak. Massa yang banyak diperlukan apa? Modal. Apakah lulusan ilmu politik punya modal? Biasanya enggak sih. Biasanya yang punya modal itu lulusan-lulusan ya bisnis, ekonomi, bahkan pengusaha gitu ya. Itulah kenapa yang lulus ilmu politik itu jarang masuk politik. Termasuk saya gitu. Karena nggak punya modal. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari @fuliser_. Min ngerasa gak kalau sebenarnya kebanyakan politisi-politisi ini kadang berjalan gak sesuai nurani. Dalam konflik tertentu mereka menjawab konflik itu dengan cara supaya tidak kehilangan suaranya. Mungkin ini terjadi karena politik identitas yang mengakar. Terus gimana cara ngilangin politik identitas Min? THXU, thanks you. Nah, politik identitas secara inheren itu bukan hal yang bermasalah, karena ketika setelah Perang Dunia Kedua, kita bangsa-bangsa di Afrika dan juga di Asia itu bisa merdeka karena adanya politik identitas ini. Politik identitas apa? Bangsa dan negara. Misalnya di Indonesia, bangsa Indonesia. Di Malaysia, bangsa Malaysia. Melayu gitu. Dan juga bangsa-bangsa negara lainnya di Afrika juga kebanyakan. Nah, jadi politik identitas secara inheren tidak salah. Tapi kemudian ya, dalam sesuatu hal pasti ada yang ekstrim dan juga yang tidak ekstrimnya gitu. Nah, mungkin kita harus cari cara gimana politik identitas yang ekstrimnya ini bisa kita moderasi sehingga ketika kita berbangsa ataupun hidup dalam negara ini tidak terjadi perpecahan. Ini yang mungkin penulis juga kurang tahu jawabannya seperti apa yang bagus. Nggak masalah kan nggak tahu jawabannya. Bukan Tuhan yang maha tahu segalanya. Lanjut ke pertanyaan keempat kita dari teman kita di Poljoks. Nanya, sekalian mau nitip pertanyaan, gimana caranya menghadapi Fafifu, Wasweswas, abang-abangan kampus Min? Cara yang paling tepat adalah jadi mahasiswa kupu-kupu.
kuliah pulang. Itu. Kalau enggak, kalian jadi lebih fafifu wasiswas daripada mereka dengan follow akun Puspenpol. Nah, itu mungkin. Itu aja mungkin yang bisa penulis jawab pertanyaannya kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Dan beli bajunya di Fox Staff.